Halo brother, bagaimana kabar hari ini? Tetap semangat menjalani kerasnya hidup. Untuk mengurangi kadar stres hari ini, simak rangkuman cerita film berikut. Kali ini akan membahas alur film berjudul Don 2. Di awal scene film kita diperkenalkan dengan kelompok mafia kartel yang dipimpin oleh Jimmy Chogan. Di sana dia gelisah dengan musuhnya yang bernama Don, karena diketahui telah menguasai seluruh peredaran di Asia dan sebentar lagi akan merambat ke Eropa. Jimmy Chogan menyuruh anak buahnya untuk segera menghabisi Don. Kemudian kita diperlihatkan dengan sosok Don. Dia adalah orang yang sangat disegani oleh seluruh mafia internasional. Kali ini ia berada di Thailand untuk melakukan transaksi. Namun ternyata orang-orang di sana sudah bersekongkol dengan Jimmy Chogan untuk menghabisi Don. Namun Don selalu mengatakan kepada musuh kalau ia bukan hanya susah ditangkap, tapi mustahil. Don langsung menghabisi orang-orang di sana dengan cukup mudah. Scene berpindah kepada seorang polisi bernama Roma. Pada saat itu rekannya yang bernama Arjun sangat menyukai Roma. Namun Roma seperti tidak peka akan hal tersebut. Dan Roma hanya menganggap Arjun tak lebih dari seorang teman. Kemudian Roma menemui atasannya yang bernama Tuan Malik. Di sana Tuan Malik bercerita kalau ia sebentar lagi akan pensiun. Beberapa ratus kasus Tuan Malik sudah diselesaikannya, kecuali menangkap Don. Saat mereka hendak pergi, tiba-tiba datang Don ke kantor polisi tersebut. Mereka langsung menodongkan pistol dan menangkap Don. Don pun langsung dimasukkan ke penjara dan ia akan dihukum mati dalam waktu 2 minggu. Di sana juga terdapat musuh Don yang dimana dulu pernah Don jebak hingga masuk ke penjara ini. Ia bernama Fardan. Di suatu pagi hari saat Don di kamar mandi, anak buah Fardan datang untuk menghabisi Don. Namun hal tersebut tentu saja mustahil. Setelah itu Don pergi ke lapangan penjara untuk menemui Fardan sendiri. Fardan yang masih menyimpan dendam kepada Don karena dulu pernah dijebak Don dan akan menghabisi Don. Di sini Don mengatakan kalau ia sengaja datang ke sini untuk mengajak Fardan bekerja sama. Ia bisa saja menyerahkan diri di negara manapun, namun Don memilih ke penjara ini memang sengaja dipenjara di sini karena ada Fardan musuhnya. Don pun menjelaskan ke Fardan bahwa 2 minggu lagi ia akan dihukum mati. Mendengar hal itu, Fardan langsung percaya dan mau untuk bekerja sama. Don mengatakan kalau mereka berdua harus segera melarikan diri dari penjara ini. 2 hari kemudian, Fardan disuruh Don untuk mengambil bahan persediaan makanan di penjara. Ternyata Don sudah mengatur itu semua. Dalam persediaan makanan yang Fardan bawa, terdapat sebuah botol berisi cairan pencuci perut dan cairan untuk melelehkan besi kemudian esok harinya. Pengacara Don datang ke penjara di sana. Pengacara itu diam-diam menaruh kresek yang berisi 2 pasang baju tim medis di dalam WC. Lalu Don mengambil barang tersebut dengan menyamar menjadi petugas kebersihan. Sore harinya, Fardan yang bekerja di dapur langsung memasukkan cairan pencuci perut ke dalam makanan. Alhasil sebagian napi yang berada di sana langsung merasa kesakitan setelah itu, dan langsung membuka selnya dengan cairan penghancur besi. Kemudian memakai baju tim medis yang dibawa oleh si pengacara hingga pada akhirnya Don dan Fardan berhasil kabur. Setelah itu di tempat hiburan malam, Don Fardan dan kekasih Don yang bernama Aisyah sedang membuat rencana selanjutnya. Di sana Don meminta Fardan untuk ikut ke Curit. Diketahui kalau dulu Fardan bekerja untuk seseorang bernama Singhania. Dan kotak itu hanya bisa diambil oleh orang terdekat Singhania, yaitu Fardan. Ternyata di sana mereka mengambil sebuah kotak yang dulu pernah disimpan oleh bos Fardan dulu.
Ternyata yang seharusnya menjadi presiden Bank Sentral sekarang adalah seseorang bernama Warden. Namun dengan liciknya Fabian Kohl malah menyewa Singhania untuk menghabisi Warden. Namun pada saat merencanakan pembunuhan itu, Singhania sengaja merekam percakapan mereka. Lalu kasetnya disimpan di dalam kotak yang kini telah ada di tangan Don. Bukti rekaman itu tentu akan Don gunakan untuk memeras Fabian Kohl melalui wakil presidennya yang merupakan orang India. Bahkan Don bukan hanya meminta uang kepada mereka, tapi cetakan uangnya langsung. Sisi lain Tuan Malik menghubungi Roma dan menyuruhnya untuk pergi ke Berlin. Karena Tuan Malik mendapat kabar dari polisi di sana kalau Don dan Vardan berada di Berlin. Tuan Malik juga menyuruh Roma untuk menemui direktur intelijen yang akan membantunya. Roma dan Arjun pun sudah terbang ke sana, lalu Roma menemui direktur intelijen yang saat itu sedang menghadiri acara badan amal. Ternyata tamu kehormatan di sana adalah Diwan yang merupakan wakil presiden Bank Sentral yang akan Don peras. Tak lama kemudian Aisyah datang ke sana dengan seorang pria. Aisyah langsung ajak Diwan untuk berdansa. Lalu secara diam-diam Aisyah menaruh ponsel di saku Diwan. Di sisi lain pria yang bersama Aisyah tadi mengajak Roma berdansa, lalu setelah itu Aisyah dan pria tadi langsung keluar. Setelah itu pria tadi menghubungi Diwan lewat ponsel yang Aisyah taruh di saku tadi. Di sana pria itu menyuruh Diwan untuk mengecek ponselnya yang ternyata berisi video kejahatan Diwan dan Fabian Kohl. Lalu pria itu menyuruh Diwan untuk segera menemuinya di mobil yang ternyata pria itu adalah Don yang menyamar. Diwan pun langsung mengatakan, jika Don minta uang berapapun akan langsung ditransfer. Namun di sini Don hanya meminta peta. Cara masuk ke dalam gedung Bank Sentral. Karena ia ingin pencetakan uangnya langsung. Dan apabila Diwan tidak memberikannya dalam waktu 24 jam. Maka Don akan mempublikasikan kejahatan mereka. Ternyata Roma dan Arjun mengikuti mereka hingga terjadi aksi kejar-kejaran. I see you, my chunky boy. Setelah itu Diwan menemui Fabian Kohl, presiden Bank Sentral di sana. Diwan mengatakan kalau Don mempunyai bukti kejahatan mereka. Fabian Kohl yang mendengar hal itu langsung menyuruh Diwan untuk melenyapkan Don, seperti mereka dulu melenyapkan saingannya. Kemudian Diwan langsung menemui pembunuh bayaran paling disegani bernama Jabar. Diwan pun meminta Jabar untuk menghabisi Don. Jabar sendiri meminta bayaran $5 juta, mengingat yang akan dihabisi adalah Don. Karena semua penjahat kelas kakap tahu siapa Don sebenarnya. Di suatu hari, Don yang membutuhkan seorang hacker handal. Untuk memperlancar tujuannya mengambil alat pencetak uang. Ia menemui seseorang bernama Samir Ali, supaya untuk masuk ke dalam rencananya. Setelah itu Don menghubungi Diwan, dan mengajaknya untuk bertemu di dalam bis. Diwan yang pada saat itu bersama Jabar, berniat akan menjebak Don. Singkat cerita Diwan dan Don bertemu di sana. Diwan langsung memberikan sebuah kaset yang berisi peta bank, serta semua data keamanan yang terdapat di dalam bank sentral. Diwan juga mengatakan, jika Don menginginkan alat pencetak uang, maka Don harus masuk ke dalam ruang bawah tanah. Namun untuk masuk ke sana diperlukan sidik jari kepala teknisi bernama Schneider, dan dalam hal itu Diwan tidak bisa membantu Don. Kemudian Don meminta Diwan untuk menginap di sebuah hotel yang sudah Don sediakan. Dan jika Dewan menolak maka rekaman kejahatan akan langsung disebarluaskan. Setelah itu Don turun dan berjalan ke arah gedung. Di sana sudah ada Jabar dan anak buahnya, yang akan segera menghabisi Don. Namun Don sudah mengetahui hal tersebut. Don memancing mereka naik ke lantai atas. Ketika di atas, Don terjun ke bawah dengan sebuah alat pengamanan. Tak sampai di situ, Jabar langsung mengejar Don dengan mobilnya, namun tiba-tiba mobil mereka diangkat dan akan segera dihancurkan. Di sini Don mengajak Jabar untuk bergabung bersamanya.
dan Don akan membayar Jabar 5 kali lipat dari yang sudah dijanjikan Diwan. Tentu Jabar mengiyakan hal tersebut, apalagi kondisinya saat ini sudah sangat terdesak. Beralih ke kantor polisi. Kini Roma sudah menemukan orang yang saat itu bersama Don. Mereka langsung menebak kalau orang tersebut adalah Diwan. Roma bertanya-tanya ada hubungan apa Diwan bersama Don. Di sisi lain, Don menghubungi Diwan dengan ponsel Jabar. Di sana, Don sangat marah. Kenapa Dewan berkhianat dengan mengirim seorang pembunuh? Ditambah lagi kaset yang kemarin Dewan berikan ternyata kaset kosong. Karena kejadian tersebut, maka Don akan langsung menyebarkan video kejahatannya. Diwan langsung ketakutan dan memohon kepada Don untuk tidak menyebarkan video tersebut. Kemudian Don menyuruh Diwan untuk memberikan kaset asli kepada seorang wanita yang masuk ke dalam kamar hotel. I've got it. Singkat cerita, Don yang sudah berhasil membawa kaset yang berisi denah bank sentral, langsung berdiskusi untuk rencananya yaitu mengambil cetakan uang. Di sini Samir sudah menganalisi denah bank sentral itu. Ia mengatakan kalau keamanan di sana sangatlah rumit. Samir bisa membobol server, namun tidak untuk akses masuk terakhir ke dalam ruang cetakan uang. Hal itu dikarenakan sistem yang terpisah dengan sistem lainnya. Dan hanya ada satu cara untuk bisa masuk ke dalam ruangan, yaitu dengan menghancurkan pintunya. Namun jika pintunya dihancurkan, maka akan keluar gas beracun yang bisa membuat orang tidak sadar diri selama 12 jam. Setelah melewati itu, mereka bisa masuk ke dalam dan mengambil cetakan uangnya. Namun masalahnya, jika alarm berbunyi maka pintu ruangan cetakan itu akan otomatis mengunci dan orang di dalamnya tidak akan bisa bernafas. Namun itu semua tidak membuat Don takut. Esok harinya, mereka langsung memulai rencananya dengan membuat mobil yang sama persis dengan mobil yang digunakan bank tersebut. Lalu mereka juga menyediakan mobil pemadam kebakaran. Sementara Fardan akan menyamar menjadi Interpol untuk menemui kepala teknisi bank tersebut, yaitu untuk mencuri sidik jarinya sebagai akses masuk ke dalam ruangan pencetakan uang. Pada hari itu juga, Fardan datang ke sana dengan alasan mengadukan uang palsu yang semakin menyebar. Lalu saat hendak pul merekap sidik jari itu berikan kepada Don. Sementara ASH mengirim sebuah paket yang akan disimpan di bank tersebut untuk beberapa hari, lalu diberikan kepada seseorang. Sebelum mereka menjalankan misinya, Jabar bertanya bagaimana mereka keluar nantinya, dan hanya menjawab kalau mereka akan keluar bersama-sama. Lalu di suatu kesempatan, Fardan mengatakan kepada Jabar kalau Don akan meninggalkan Jabar di dalam sana, agar Jabar menjadi kambing hitam perbuatan tersebut. Jabar yang kesal akan menghajar Don, namun Fardan menenangkan sambil mengatakan kita akan menghabisi Don setelah mendapatkan cetakan uangnya. Di sisi lain, Roma yang ingin menginterogasi Diwan. Untuk menanyakan kenapa waktu itu bersama Don, Roma berkonsultasi dulu dengan Tuan Malik. Mengingat Diwan adalah orang yang berpengaruh besar dan sangat dihormati. Di sana Tuan Malik mengajak Roma untuk menemui Diwan langsung, namun dengan hati-hati agar Diwan tidak merasa tertuduh. Esok harinya, Samir masuk ke bank itu dengan menyamar sebagai petugas, lalu Samir masuk ke sana untuk mengambil alih dan meretas keamanan bank. Sementara Don ternyata bersembunyi di bagasi. Sementara Diwan pada saat itu akan masuk bekerja di bank tersebut. Lalu dengan menyuruh Samir untuk mengalihkan CCTV-nya. Setelah itu Don masuk ke dalam pintu pertama. Di sisi lain Jabar dan anak buahnya bergegas mendekati bank itu dengan menaiki mobil pemadam kebakaran. Sementara Fardan datang ke sana dengan berpura-pura ingin bertemu kembali dengan kepala teknisi bank tersebut. Dengan masih mengaku sebagai Interpol. Namun pada saat itu juga Roma Arjun dan Tuan Malik juga datang ke sana untuk bertemu dengan Diwan. Untungnya mereka tidak menyadari Fardan ada di sana. Connor,
Jawohl. Sementara itu, Don mulai menanamkan bom di berbagai tempat, dengan diarahkan oleh Samir. Lalu Don masuk ke ruangan penyimpanan paket melalui ventilasi udara. Sementara Roma, Tuan Malik dan Arjun menanyai Diwan, apakah ia bersama Don? Pada saat pengejaran waktu itu. Namun Diwan menyangkal itu semua. Tak berselang lama, Don langsung meledakkan salah satu bom yang sudah ia pasang. Setelah itu Jabar dan anak buahnya masuk ke sana dengan menyamar sebagai pemadam kebakaran. Namun Roma langsung curiga ketika Jabar dan yang lain mengunci pintunya. Di sana Jabar dan anak buahnya menghabisi para penjaga. Kemudian menyuruh para karyawan yang berada di sana untuk masuk ke ruangan dan akan dijadikan sandera. Di sisi lain, Don menyuruh Samir untuk mematikan lampu gedung tersebut. Don yang mengetahui di luar sana banyak polisi. Ia menghubungi Oma dan mengatakan untuk menarik mundur polisi, karena ledakan bom di mobil pemadam. If we don't move our men, He's bluffing. Setelah bom itu meledak, Don mengatakan lagi kepada Roma, jika polisi tidak mundur lebih jauh, ia akan meledakkan bom lagi yang lebih besar. Setelah itu Don dan kawan-kawan berkumpul di depan pintu baja dan mereka langsung meledakkan untuk membuka pintunya. Kemudian dengan hati-hati Don masuk ke ruangan pencetakan uang itu untuk menempelkan sidik jari kepala teknisi yang sudah ia sediakan. Namun ketika Don mengambil alat pencetak uangnya, tiba-tiba anak buah Jabar tak sengaja menjatuhkan sesuatu yang akan membuat ruangan itu tertutup otomatis. Beruntung dan berhasil selamat. Setelah itu Fardan dan Jabar melakukan pengkhianatannya. Jabar ingin langsung menghabisi Don. Namun Don mengatakan, jika dirinya dihabisi sekarang, maka Fardan dan Jabar tidak bisa keluar. Karena hanya dirinya yang tahu jalan keluarnya. Namun tiba-tiba lampu mati, dan Don berhasil kabur. Don sendiri masuk ke ruangan paket, Jabar memeriksa ruangan tersebut, Don pun langsung menghabisinya. Setelah itu Don langsung masuk ke ruangan bawah tanah dan langsung memakai baju penyelam untuk segera keluar. Don meminta Samir untuk segera menemuinya, namun ternyata Samir mengkhianati Don, karena sebelumnya ia sudah menghubungi polisi. Alhasil Don pun tertangkap. Namun para polisi bingung, bagaimana mereka menyelamatkan para sandera yang masih terkurung di dalam sana. Sementara hanya Don yang mengetahui jalur bawah tanah menuju ke gedung tersebut. Karena jika membobol jalan depan, tentu akan membahayakan para sandera yang kini telah disekap oleh Fardan dan Jabar. Di sana Don bersedia membantunya. Bahkan Don juga akan memberikan bukti kejahatan para kartel internasional. Asalkan Tuan Malik dan Roma mau memberi kekebalan hukum kepada Don, dengan mencabut semua kasus Don yang terdapat di berbagai negara. Namun Tuan Malik dan Roma tentu menolak hal tersebut. Setelah itu Don meminta mereka agar Dewan menemuinya di sana. Don meminta Diwan untuk menyuruh Tuan Malik dan polisi lain menuruti keinginannya. Alhasil Diwan dengan segala kuasanya namun takut dengan Don. Leon menyuruh Tuan Malik untuk menuruti keinginan Don. Singkat cerita, Don dan pasukan Roma bergegas untuk melakukan penyelamatan para sandera, yaitu melalui ruang bawah tanah. Hanya Don yang tahu. Sesampainya di sana, Don langsung menjinakkan bom yang sebelumnya ia pasang. Don juga mengatakan kepada Roma, kalau ia sangat ingin mengakhiri ini semua dan kembali menjadi orang soleh. Saat Roma akan membuka pintu ruangan, Don langsung mencegahnya. Ia mengatakan kalau ruangan itu ada anak buah Jabar, dan Don akan meledakkan bomnya dulu untuk menghabisi mereka. Mendengar suara ledakan,
Jabar dan Fardan langsung menyangka kalau Don yang melakukan hal tersebut. Kemudian Don dan yang lain mulai menghabisi anak buah Jabar satu persatu. Don beberapa kali menyelamatkan Roma dari serangan anak buah Jabar. Sampai di suatu kesempatan Don bertanya, apakah Roma menyukainya? Don bertanya juga, Roma sudah berpacaran dengan Arjun? Roma hanya menjawab kalau ia tidak menyukai Arjun, namun perbincangan itu terhenti ketika anak buah Roma mengatakan kalau ada bom yang masih aktif. Di sisi lain, Fardan menghubungi Tuan Malik dan mengatakan kalau ia meminta helikopter untuk kabur. Dan jika Tuan Malik menolak, ia akan meledakkan bom yang tersisa. Saat mau meledakkan bom untuk peringatan, ternyata semua bom sudah dijinakkan oleh Don. Lalu mereka mengancam Tuan Malik lagi, yaitu jika Tuan Malik tidak segera mengirim helikopter, ia akan segera membunuh para sandera. Don yang benar hal itu lewat radio. Ia langsung menyuruh Fardan untuk tenang, langsung ingin menghabisi Don, namun Fardan menyuruh Roma untuk melakukannya. Roma sendiri tentu tidak tega melakukannya, karena Roma kini percaya dan adalah orang baik. Karena tak menuruti keinginannya, Jabar langsung menembak ke arah Roma, dan hal tersebut tentu membuat Don marah. Ia meledakkan bom yang ada di tasnya, lalu menghajar mereka. Don yang seorang diri kewalahan melawannya, namun pada akhirnya Don berhasil mematahkan kaki Fardan, lalu ia menghabisi Jabar. Setelah itu Don menghubungi Tuan Malik, ia mengatakan kalau Jabar sudah tewas. Sementara Fardan sudah tak berdaya dan siap untuk dimasukkan lagi ke penjara. Bahkan Don juga akan menyerahkan alat pencetak uang itu, serta memberikan bukti para penjahat internasional. Don meminta Tuan Malik untuk mengantarkan surat kekebalan hukumnya. Namun surat itu harus diantar oleh Samir yang telah mengkhianatinya. Singkat cerita, Samir datang ke sana untuk memberikan surat kekebalan hukum Don. Sembari dikawal oleh polisi, di sana Don mengancam Samir. Kalau nanti ia akan mendatanginya, Samir tentu merasa ketakutan. Setelah itu Don segera keluar dengan membawa Roma. Beruntungnya Roma masih selamat karena lukanya tidak mengenai organ vitalnya. Di sana Don langsung memberikan alat bukti para kartel kepada Tuan Malik, serta memberikan cetakan uangnya kepada Diwan. Singkat cerita, ketika Tuan Malik mengecek kaset pemberian Don, ternyata di sana terdapat bukti-bukti kejahatan para kartel serta bukti rekaman kejahatan Fabian Cole. Dan polisi langsung menangkap para kartel serta menangkap Fabian Cole. Sementara Fardan kembali mendekam ke penjara. Di balik itu Diwan yang hendak kabur. Tiba-tiba mobilnya meledak karena sebelumnya sudah dipasangi bom oleh Don. Bahkan cetakan uang itu juga harus ikut meleleh dalam ledakan tersebut. याद है मैंने कहा था कि डॉन कभी कुछ नहीं भूल. Di sisi lain, Samir mendapatkan sebuah paket yang ternyata itu kiriman dari Don. Don pun bergegas pergi ke tengah jembatan untuk menemui Aisyah. Di sana juga ada Samir, karena semua itu adalah rencana dari Don. Don pun menyuruh Samir untuk lapor polisi agar Don ditangkap polisi, supaya dia dapat membantu polisi untuk mendapatkan surat kekebalan hukum. Ternyata cetakan uang yang asli sudah ditukar dengan Don pada saat di gudang paket, dan barang tersebut dikirim ke rumah Samir. Ternyata cetakan uang yang dibawa oleh Diwan adalah yang palsu. Semua orang mengira cetakan uang tersebut sudah hangus saat ledakan bom Diwan. Ternyata semua itu adalah rencana dari Don. Dan kini akan jadi miliarder. Satu lagi, Don pun sekarang bukan menjadi buronan lagi. Film pun berakhir membahagiakan. Sepenggal kata untuk film Don 2 yang rilis tahun 2011 ini. Sekecil apapun kejahatan yang terjadi, akan menjadi besar bila terus dibiarkan. Karena kejahatan tidak berawal dari niat saja, melainkan juga dari kesempatan.
karyawan dikhianati. Oke brother, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Sampai jumpa di video berikutnya.